Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKNDR UIN Raden Intan Lampung angkatan 2017 tahun 2020. Halo happy people, di sini saya mengangkat tema tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap pengrajin batu bata di Desa Negeri Batin, yaitu desa tempat saya melaksanakan KKN daring. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi, saya Afriloti Amalia dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam KKNDR kelompok 10 dengan dosen pendamping Miss Septi Anggraini. Desa Negeri Batin, tepatnya di Dusun 6, masyarakatnya mayoritas sebagai petani. Namun, terdapat pula para pembuat batu bata merah. Hal ini dikarenakan kontur tanah yang berbentuk lempung sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat bata. Di desa ini terdapat dua proses pembuatan bata, yaitu dengan mesin dan secara manual. Terdapat juga kurang lebih 29 orang yang memiliki usaha ini ya. Nah, untuk dalam pembuatan mesin dibutuhkan sekiranya 8 hingga 10 orang pekerja dengan biaya kurang lebih 400.000 hingga 500.000 per hari. Hal tersebut sudah termasuk gaji pekerja dan dalam per hari menghasilkan 5.000 sampai 7.000 buah bata. Ini jika menggunakan mesin. Nah, selain menggunakan mesin, terdapat juga cara manual. Nah, untuk cara manual ini, untuk pengerjaan manual dihitung hanya menghabiskan biaya 150.000 per 1000 bata. Pengerjaan manual ini menghasilkan kurang lebih 500 biji bata. Hal ini dikarenakan cetakan hanya mampu mencetak satu persatu bata. Lalu apa dampak COVID-19 terhadap mereka dan apa harapan mereka terhadap pemerintah? Selamat pagi, Di Bu. sini saya telah mendapat keterangan dari salah satu pemilik Ibu kan sebagai salah batu satu bata pegiat yang UMKM. menggunakan mesin, yaitu Ini kan ibu pembuatan mesin. bata ya, Bu. Nah, di sini setelah kena dampak virus corona ini bagaimana, Bu, penghasilannya? Apakah masih tetap atau menurun, Bu? Selama ada COVID ini ya kami agak penjualannya berkurang, tapi puji Tuhan karena ada proyek dari pemerintah ya puji Tuhan kami ada sedikit tambahan penghasilan. Jadi sebelumnya ya kami agak karena COVID ini juga ya agak menurun. Nah, ini kan menggunakan mesin ya, Bu. Nah, ini menggunakan mesin, biaya yang dikeluarkan itu untuk misalnya diakomodasikan dengan pendapatan itu untungnya berapa atau berapa, Bu, estimasi pendapatannya? Karena kami pakai mesin ya untungnya agak menipis. Kalau misalnya mau dikalkulasikan ya kami belum tahu pastinya. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi. Selain dari ibu di sini, Assalamualaikum, Pak. saya juga bertanya kepada Bapak Haziminius, yaitu Selamat salah pagi. satu pemilik Nah, di sini UMKM Bapak kan pembuat batu sebagai bata salah satu yang masih pengusaha menggunakan UMKM tenaga batu bata manual ya, Pak. atau masih tenaga Di sini sendiri. Bapak menggunakan mesin Serta atau manual? harapan para penggiat UMKM ini Manual ya, Pak ya. terhadap Jadi pemerintah. menggunakan tenaga menggunakan tenaga agar manusia ya, Pak. pemerintah menyediakan Nah, pasar di bagi sini mereka dan biaya mau yang diperlukan membeli itu produk berapa, buatan Pak? mereka. Kalau untuk tenaga Karena sendiri mereka itu? membuat produk ini dari mereka dan dari untuk pengolahan tanah liat, kemudian dari pembuatan itu sehingga sampai di tempat sini itu memerlukan dalam 1000-nya membutuhkan biaya 150-an. 150. Nah, untuk setelah dijual itu berapa, Pak? Bersihnya yang Bapak dapatkan, keuntungan bersih. Dengan adanya sekarang dampak corona maka menurunkan harga jual kami sehingga saat ini kami mengalami turun tragis. Berapa persen, Pak, penurunannya dari sebelum corona setelah terdampak dengan corona ini? Bisa 40-an%. Lumayan besar ya, Pak, untuk Lumayan. itu. Baik, Pak, harapan Bapak untuk masukan pemerintah mungkin bagaimana? Apakah pemerintah itu harus memfasilitasi misalnya memberikan pasar untuk produk-produk lokal? Ini kan produk wilayah sendiri ya, Pak. Iya. Jadi produk lokal itu untuk dijual
ke luar-luar daerah apa bagaimana? Ya harapan kami kepada pemerintah agar kiranya memikirkan kepada kami pengrajin usaha kecil menengah ini, karena dengan adanya dampak corona ini kami sangat membutuhkan bantuan baik itu modal ataupun pemasaran, dan harapan kami kalau bisa sekitar wilayah pemerintahan sini justru bisa mengambil produk-produk kami sehingga produk kami ini bisa laku. Baik Pak, semoga pemerintah mendengar aspirasi Bapak. Amin. Terima kasih ya Pak. Itulah Assalamualaikum. liputan saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga pandemi cepat berakhir dan ekonomi kita pulih kembali, dan serta tetap jaga kesehatan untuk Indonesia lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.